Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di prorel.id. Di kesempatan kali ini kami akan berbagi tutorial mengenai uji chi-square. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu uji chi-square ya teman-teman. Jadi uji chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel itu ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Kemudian untuk cara-cara dari uji chi-square itu sendiri, diantaranya yaitu tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga dengan actual count atau FO sebesar 0. Kemudian yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan expected count, kurang dari 5. Kemudian yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalkan 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Langsung saja, di sini saya sudah memiliki data-data atau sampel yang akan saya uji menggunakan uji chi-square. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita mengklik analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian di bagian legacy dialogs kita pilih yang chi-square. Kemudian di bagian warna ini kita klik, kemudian klik tanda panah, kita masukkan di bagian test variable list. Nah, di bagian option kita centang deskriptif dan kuartil. Sebenarnya bagian deskriptif dan kuartil ini itu hanya opsional saja teman-teman. Jika memang teman-teman di sini membutuhkan data dari deskriptif dan kuartil, maka teman-teman bisa menceklis keduanya. Namun jika teman-teman hanya butuh salah satu dari keduanya atau tidak butuh sama sekali, ya tidak usah dicentang ya teman-teman. Kemudian kita klik continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah tampak hasil dari uji chi-square yang telah kita lakukan. Di sini kita mendapatkan peringatan bahwa ternyata ada 3 sel yang memiliki expected count atau frekuensi harapan kurang dari 5. Nah, kita kembali ingat tentang syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan uji chi-square. Tadi yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. Nah, karena di sini kan dia lebih dari 2x2, namun dia tetap mendapatkan peringatan karena di sini kita beralih ke yang syarat ketiga, yaitu apabila bentuk tabel lebih dari 2x2. Nah, di sini kan bentuk tabelnya 4x3 ya teman-teman, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Sedangkan di sini tertulis bahwa ada 3 sel, sehingga disebutkan di sini 100% memiliki data frekuensi harapan itu lebih dari 5, kurang dari 5. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita melakukan uji ulang. Kita close dulu. Kita melakukan uji ulang seperti langkah yang tadi, kita analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, chi-square. Nah, kemudian di bagian exact ini kita pilih, atau di sini tuh exact itu dimaksudkan adalah rumus Fisher exact test, yaitu rumus yang digunakan untuk mengetahui apakah sebenarnya data yang diuji oleh SPSS ini sudah maksimal atau belum, seperti itu. Kemudian kita klik exact. Di bagian exact sini kita pilih ya teman-teman, kita pilih aja 5 menit. Di sini harapannya bahwa SPSS akan melakukan atau menguji data kita lebih dari waktu yang sebelumnya. Kemudian kita klik continue, klik OK. Nah, di sini sudah muncul analisisnya. Kemudian di sini memang tetap mendapatkan peringatan. Berarti memang data yang kita gunakan ini datanya kurang banyak. Yaitu tadi kan sudah saya sebutkan bahwa uji chi-square ini mengharuskan data atau sampel yang digunakan itu banyak. Nah, karena di sini datanya sedikit, jadi kita mendapatkan peringatan seperti ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.